وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Quran. Terima kasih kepada Ustazah Memes yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah begitu indahnya. Nah, untuk yang selanjutnya, Sobat Khalifah, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Ya. Beliau Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Beliau adalah founder media belajar Sirah Nabawiyah dan Sejarah Islam. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngecek, bisa cek di Instagram @gen.saladin. Nah, untuk karya-karyanya beliau sudah sangat banyak, ada 5 buku. Nah, yang pertama adalah untuk kalian yang rindu perubahan, yang kedua belajar dari negeri para nabi, yang ketiga aku muslim dan aku bangga, yang keempat berkah Madinah penggerak sejarah, yang kelima tulisan di berbagai media sosial dan cetak. Nah, oh ya, 5 ini berbagai tulisan media dan cetak gitu ya maksudnya. Nah, untuk buku Ustadz Edgar Hamas ini, Masya Allah sangat recommended untuk dibaca karena memang isinya sangat bagus. Dan untuk favorit buku saya ialah untuk kalian yang rindu perubahan. Jadi teman-teman bisa cek langsung, mungkin nanti teman-teman berminat untuk membelinya. Nah, untuk Ustadz Edgar Hamas ini, beliau adalah mahasiswa S1 Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, dan sekarang sedang menempuh di S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Masya Allah, sangat luar biasa. Nah, untuk Ustadz Edgar Hamas, apakah sudah bergabung? Alhamdulillah Teh, sudah bergabung. Alhamdulillah, iya baik. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah masih puasa juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk Ustadz Edgar Hamas, nanti yang share materi bisa dari kami atau Ustadz sendiri? Aneh sendiri insya Allah. Saya sendiri. Oke, Ustadz. Baik, langsung saja ya Ustadz, saya serahkan kepada Ustadz tempat dan waktunya. Terima kasih. Ya, baik teman-teman semuanya, cek sound dulu. Jelas ya, Teh dan teman-teman? Jelas. Jelas belum? Jelas ya. Sip. Selamat siang teman-teman semuanya. Naharukumus sa'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga masih kuat. Iyalah, masih kuat. Hari ke-20 masih bertahan ya. Kayaknya kita tuh gak kuatnya, atau bukan gak kuatnya ya, adaptasinya hari-hari awal. Hari-hari pertengahan kayak gini tuh udah biasa puasa. Kagetnya Syawal nanti. Yang biasa gak makan, tahu-tahu makan gitu. Sekarang kita perutnya sudah tidak kaget ya. Bahkan sudah biasa menahan lapar dan haus dalam durasi yang lama. Alhamdulillah, salah satu nikmat paling hebat teman-teman semuanya, nikmat beradaptasi. Nikmat yang seringkali orang tuh lalai dalam mensyukurinya. Nikmat adaptasi hijrah, orang yang baru hijrah dimudahkan dalam hijrahnya, adaptasi bertemu orang-orang baru, adaptasi bertemu dengan suasana baru, adaptasi yang tadinya jarang baca Quran jadi gampang baca Quran, yang tadinya nggak pernah dengar kajian jadi ikut kajian. Nikmat adaptasi itu adalah nikmat yang mahal. Karena teman-teman, siapa di sini yang perlu waktu panjang untuk adaptasi? Jujur, saya termasuk orang yang lama dalam beradaptasi.
Ketika pertama kali kuliah di Kairo, saya butuh adaptasi setahun. Ketika kuliah di Madinah, adaptasi saya juga setahun. Mulut saya pun, gigi saya pun, karena gigi saya cukup sensitif, puasa ini belum bisa terlalu adaptasi. Yang selama 13 jam gak makan, tahu-tahu buka puasa pakai air dingin, wah jadinya maknyes. Sakitnya teman-teman, Masya Allah. Dan ketika gigi sakit pun akhirnya tahu bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Maka kita syukuri nikmat kita dalam berproses, dan sebaik-baik hamba itu yang paham bahwa dalam jenjang kehidupannya apapun, proses itu sangat penting. Mau sukses, prosesnya ya berusaha. Mau pintar, prosesnya ya belajar. Mau hafid, prosesnya ya ngafal. Ya nggak bisa kita mengkhianati proses. Nggak bisa. Abadan selamanya. Nggak ada. Mie instan yang katanya instan pun berproses. Direbus dulu, taruh bumbunya di piring, ditiriskan airnya, taruh di piring, diaduk-aduk, tambahin bawang, makan. Kenapa saya bilang kayak gini ya? Apa sih puasa padahal? Aduh, teman-teman semuanya. Di sini saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya, dan secara khusus panitia mengamanahkan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman tentang ini, bukti cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui Al-Quran. Sebenarnya kalimat ini itu tafsirnya bisa banyak banget. Saya punya dua tafsir. Tafsir pertama adalah bagaimana cara kita mencari bukti cinta Rasul melalui ayat-ayat Al-Quran. Itu tafsir pertama. Tapi saya ambil tafsir kedua yang lebih cocok dengan momentum nuzul Quran dan 10 hari terakhir. Bagaimana bukti perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan Al-Quran hingga ia sampai kepada kita. Dan itu yang menjadi bukti cinta Rasul kepada kita. Itu yang lebih bisa kita explore dengan banyak, teman-teman semuanya. Kalau mencari bukti cinta Rasul pada kita melalui ayat Quran, silakan baca Quran. Tapi kalau kita ingin mencari nih, bukti cinta Rasul dalam kehidupannya, kita harus menjelajah waktu. Sama kayak Pak Haji sama Zidan. Zidan siap? Siap Ustadz. Generasi saya tahu tuh ada lorong waktu. Mbak moderator tahu nggak? Kalau seusia mungkin tahu. Karena sekarang lorong waktu nggak ada, diganti sama PPT. Dulu Deddy Mizwar terkenal dengan serial lorong waktu. Kita menjelajah waktu, teman-teman semuanya. Dan betul, pada siang menuju sore ini kita akan menjelajah waktu, time travel. Oke. Saya izin kepada panitia. Oh, masih disable. Apakah sudah bisa share screen? Saya tunggu. Kita akan tahu kenapa Al-Quran begitu penting buat kita. Gini teman-teman, kamu ngerasain apa yang saya rasain nggak? Kamu kalau misalkan ada paket datang buat kamu, paket ini dari Berlin, Jerman. Gak kayak biasanya, kan JNE Wahana itu kan dari mana gitu ya, dari Surabaya, dari Jakarta. Kali ini paket FedEx dari Jerman, dari Berlin. Menurutmu teman-teman, kalau ada dua paket, yang satu dari Jerman, yang satu dari Bandung, yang akan makin kamu hargai itu paket yang mana? Jerman, Ustaz. Ya, tanpa tahu isinya padahal. Jerman. Logiknya kenapa kita lebih berbunga-bunga dan kita tuh kayak rasa deg-degan ketika ada paket yang jauh itu. Kenapa? Karena kita tahu perlu ada usaha sangat panjang bagi paket ini dari Berlin hingga sampai kepada kita. Di saat yang sama kita tahu paket dari Bandung tinggal bungkus, kardusin, kirim ke JNE atau ke Tiki atau ke JNT, saya sebut semuanya biar nggak sebut sponsor ya, biar seimbang, adil ya. Kemudian sampai kepada kita.
Paket dari Berlin itu begitu berharga karena kita tahu usahanya itu jauh, pakai pesawat atau pakai kargo, melalui samudra, melalui langit, sehingga sampai kepada kita. Analogi itu, teman-teman, kita akan gunakan untuk menggambarkan proses perjalanan Al-Quran menuju kita. Jarak Al-Quran dengan kita itu lebih panjang daripada paket dari Berlin ke hadapan teras rumah kita. Al-Quran yang kamu pegang dengan mudahnya itu, yang udah enak banget dibaca, oh enak banget, asli. Terjemahnya enak dibaca, hurufnya enak dibaca, ada tajwidnya, harokatnya, aduh. Gampang, asli teman-teman, gampang. Kamu tahu nggak zaman sahabat? Zaman sahabat itu nggak ada titiknya, guys. Nggak ada titik. Gimana kalau bedain tak sama tak, coba. Kalau misalkan saya challenge kamu, cuma saya nggak ada slide-nya nih, kalau ada, coba kita nanti coba kapan-kapan ya. Atau mungkin dari Khalifah. Buat teks Quran yang dihilangin titiknya. Bagaimana susahnya kita mengeja Al-Quran. Dan kenyataannya, bahasa Arab zaman Rasul emang nggak ada titiknya. Kenapa nggak ada titiknya kok sahabat bisa tahu? Ya karena mereka orang Arab. Sekarang gampang kita. Nah, proses dari yang seperti itu, sampai yang mudah kita baca, itu panjang sekali, teman-teman. Sudah, oh masih, oke, yes, siap. Kita akan belajar tentang perjalanan Al-Quran menuju kita, dan perjalanan kita menuju Al-Quran. Jadi timbal balik nih, kamu dapat paket, kamu kirim ulang paketnya, kamu balas, kamu dapat hampers, kamu kasih hampers ke yang lain. Kita dapat nih feeling perjuangan Quran menuju kita. Sekarang kita dong udah dapat paket, kita juga harus men-setting hati kita gimana caranya biar paket ini itu bisa dibuka dan dikonsumsi, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Udah jauh-jauh sampai loh. Masa cuma taruh ruang tamu? Aduh, tertampar. Udah jauh-jauh sampai kepada kita, masa cuma dibaca pas Ramadan? Aduh, ya kan? Maka kita akan belajar dua-duanya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya kepada teman-teman beberapa hal. Yang pertama, masih ingat teman-teman, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Silakan dibaca, ditulis jawaban teman-teman. Kalau pakai audio boleh, pakai chatting juga nggak masalah. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kalau Al-Quran tahulah ya. Kalau Taurat, nah ini iya, diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Isa. Oke, benar atau salah? Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada umat Yahudi. Benar atau salah? Ini untuk benar-benar membersihkan pikiran kita, teman-teman. Jangan sampai kita salah dalam memahami. Taurat diturunkan untuk agama Yahudi, benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena Taurat itu diturunkan untuk kaum muslimin di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ada yang bilang Islam baru ada zaman Rasul, itu sebenarnya kurang tepat sih, teman-teman. Islam baru ada zaman Rasul, itu sebenarnya kurang tepat. Karena sebenarnya semua nabi itu muslim. Atau jangan-jangan ada yang bilang, enggak bang, Nabi Musa itu Yahudi, Nabi Isa Kristen. Ya siapa yang bilang gitu? Sekarang, benar atau salah? Injil itu diturunkan kepada umat Kristen. Benar atau salah? Kalau kita pahami statement yang pertama, kita akan sadar Injil itu adalah kitab suci yang Allah
diturunkan kepada umat yang menyembah Allah di masa Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim. Nah, Islam itu sebenarnya syariatnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tapi penyempurnaannya ada pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya tuh loh teman-teman, ada di zaman Nabi Muhammad. Nah, ini teman-teman perlu kita tahu. Kalau saya nanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu masih ada apa enggak zaman sekarang? Menurutmu Injil itu masih ada enggak zaman sekarang? Masih. Masih. Iya. Taurat masih ada enggak zaman sekarang? Masih juga. Masih. Dibilang masih iya. Tapi adanya Injil dan Taurat sekarang menjamin enggak isinya tetap sama sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa? Sama enggak isinya? Nah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Namanya tetap Taurat, namanya tetap Injil, tapi isinya sudah mengalami yang namanya tahrif. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mengubah-ubah isi kitab sesuai dengan keinginan mereka. Itulah bedanya kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan kitab Al-Quran Al-Karim. Sementara Al-Quran yang kita baca sekarang, itu sudah terjamin 14 abad lamanya. Kamu tahu makna dari 14 abad? Let me show you. Sekarang saya nanya, siapa di sini yang pernah baca buku karangan orang Indonesia 100 tahun yang lalu? Kalau di antara teman-teman membaca buku karangan orang Indonesia 100 tahun yang lalu, saya nanya, paham nggak? Belum EYD-nya, belum aksaranya, ada yang pakai aksara Sunda, aksara Jawa, atau pakai Arab Pegon. Itu baru 100 tahun lalu. Bagaimana dengan kitab, siapa yang pernah belajar sejarah? Ada yang yakin bisa baca kitab Sutasoma, karangannya Empu Tantular, atau mungkin kitab Kartanegara, karangan Empu siapa lagi tuh? Saya yakin yang bisa membacanya hanya orang-orang tertentu. Padahal teman-teman semuanya kitab seperti Kartanegara, Sutasoma yang ada di Majapahit, Sriwijaya, dibanding Al-Quran, kelamaan mana? Lebih tua mana? Lebih tua, Al-Quran ratusan tahun lebih panjang. Tapi teman-teman semuanya, Al-Quran yang 14 abad yang lalu, dibaca hari ini, masih sama. Itu, teman-teman. Kalau kamu pengen tahu, memvisualkan betapa murninya Al-Quran sampai kepada kita, asli. Al-Quran tuh lebih tua dari Candi Borobudur, teman-teman. Al-Quran lebih tua dari Candi Borobudur. Saya tanya, kalau kamu ke Borobudur, bisa nggak baca prasastinya? Al-Quran itu lebih tua dari buku bikinan Soekarno. Yang pakai belum EYD yang benar. Saya nanya, kamu capek nggak baca buku pakai Dejuk de Jakarta, aku adalah poetra bangsa Jang. Susah, teman-teman. Tapi Al-Quran murni 14 abad lalu, jernih, sampai pada kita tanpa ada perubahan apapun. Ini hebatnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran dan sungguh kami yang menjaganya. Itu yang berfirman Allah sendiri, teman-teman.
sesuatu, kalau Allah udah bilang ini saya yang akan jaga, selesai. Kamu tahu nggak, ada usaha beberapa oknum-oknum yang pengen buat saingan Al-Quran. Oke, saya ubah pertanyaannya. Kamu tahu nggak ada orang yang ngaku nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah? Pernah dengar Musailamah Al-Kadzab? Pernah. Ada yang pernah dengar ayat buatannya Musailamah yang katanya dia pengen menandingi Al-Quran? Saya bacakan beberapa ayat bikinan Musailamah. Yang lucu sih asli. Al-fil wa ma adraka mal fil khurtumuhu tawil. Artinya, gajah. Apa yang kau tentang gajah? Apa yang kau tahu tentang gajah? Itu loh yang belalainya panjang. Itulah ayatnya Musailamah Al-Kadzab. Gak ada maknanya. Semua orang juga tahu. Asli. Gajah. Apa itu gajah? Itu yang belalainya panjang. Kayak gitu kok mau nandingi Al-Quran ya Allah. Makanya setiap orang yang mau mencoba membuat tandingan Quran itu gak akan bisa. Gak akan bisa. Bahkan Allah menantang semua manusia untuk membuat satu surat yang paling pendek di Al-Quran. Apa surat terpendek di Al-Quran? Harusnya kita yang suka baca surat wajib pakai trikul, tahulah ya. Lebih pendek dari trikul. Apa nih? Cia. Surat. Tidak, kawan. Dari Kak Dida Takiyah dihafal. Kayaknya suka baca ya pas sholatnya. Al-Kautsar. Itu surat paling pendek di Al-Quran. Tapi tidak ada satupun orang dari dulu sampai sekarang yang berani dan bisa menandingi kehebatan surat Al-Kautsar yang merupakan surat paling pendek dalam Al-Quran. Coba kamu baca habis ini Al-Quran, lihat Al-Kautsar dan selami maknanya. Dalam banget. Ditafsirin sampai 100 halaman belum cukup. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Singkat, padat, jelas, namun ratusan kitab tafsir tidak akan selesai untuk menafsirkan dan menjelaskan tentang Al-Kautsar ini. Nah, kemudian teman-teman, kita akan tahu bagaimana perjalanan hingga Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengapa dia turun di saat-saat yang tepat. Kamu tahu teman-teman arti momentum? Ada yang pernah dengar momentum itu apa? Momentum itu acara, Bang. Itu momen namanya. Tapi kalau saya bilang momentum itu teman-teman semuanya adalah pertemuan antara kesiapan kita dan waktu yang tepat. Itu momentum. Kitanya siap, waktunya tepat. Al-Quran itu turun di momentum yang tepat. Rasulnya siap, bangsa Arabnya siap, dan waktunya tepat. Kenapa? Karena dunia memang sudah nyaris hancur, teman-teman semuanya. Eropa yang sekarang kita kenal sebagai peradaban hebat, dulu sempat menjadi peradaban hantu. Eropa dalam keadaan pekat dan gulita. Negara-negara yang ada saling berperang, wabah ada di mana-mana. Kalau kamu pikir, oh COVID cuma zaman kita doang, Bang, wabah cuma zaman kita doang, enggak. Wabah itu sudah ada sejak zaman dulu, dan kamu tahu ada siklusnya. Siklus per berapa ratus tahun. Di Eropa itu pernah terjadi wabah yang membunuh sampai 40 juta penduduk Eropa. 40 juta, teman-teman semuanya. Bukan duit itu. Orang wafat gara-gara wabah. Dan untuk menggambarkan betapa ngerinya wabah itu, karena diawali oleh tikus ya, kan Black Death, tikus. Orang jalan di jalanan Eropa, ngelihat orang mati itu biasa.
Oh mati. Itu doang. Oh mati. Oh itu dia tuh tewas tadi malam. Oh ya udah biarin aja. Saking mengerikan keadaan Eropa saat itu. Penguasa yang dolim, rakyat yang tidak sesuai dengan penguasa disiksa. Kadang dengan seperti ini, kaki jadi tarik ke bawah, tangannya ke atas sampai putus. Atau ada orang yang, teman-teman, dia itu dipancung, tangannya dikerangkeng, kemudian kepalanya digergaji dari bawah sampai ke, mohon maaf, ke dubur, digergaji. Kamu tahu, digergaji kayu, digergaji kan lama ya, nggak bisa cepet. Orang kalau digergaji itu lama, sakitnya lama, teman-teman semuanya. Mending ditembak. Itulah kenapa Belanda takut sama bambu runcing. Mending gue ditembak. Kalau bambu runcing, ditusuk, diputer, dicelupin. Enggak. Orang Belanda itu takut sama bambu runcing, karena kayak gitu caranya. Ditusuk, diputer-puter, rasain infeksi dulu tuh, diambil lagi, tusuk lagi, puter-puter lagi. Makanya Belanda lebih takut sama tembakan daripada sama bambu runcing. Lebih takut sama bambu runcing daripada sama tembakan, kebalik. Dan seperti itu, penyiksaan-penyiksaan di Eropa. Pernah ada yang nonton nggak serial-serial film-film Eropa abad pertengahan kayak semacam King Arthur atau Game of Thrones? Kalau ada orang yang nggak sesuai dengan raja, dia akan dipenggal, kepalanya akan dipajang di gerbang kota. Orang-orang yang masuk kota lewat di kepala pemberontak nih. Dipajang, guys. Dipajang. Ngilu. Iya, saya juga ngilu teman-teman semuanya. Membayangkannya kayak gitu, tapi itu terjadi. Manusia tidak dimanusiakan. Padahal teman-teman, kalau kamu baca Al-Quran, manusia itu, Masya Allah, dimuliakan sekali. Yang membuat manusia nggak mulia itu siapa? Manusianya sendiri. Dalam Atin, Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Tsumma radatnahu asfala safilin. Dan kami kembalikan mereka ke tempat yang paling bawah ya, karena ulah manusia. Udah dikasih jodoh, laki perempuan, suka sama-sama jenis. Udah dikasih nikmat halal yang banyak, malah banyak berzina, banyak berjudi. Ya, yang membuat manusia nggak manusia, ya manusia itu sendiri. Ada perang panjang di Eropa, banyak kota-kota hancur. Beda dengan Eropa, beda juga dengan Persia. Kalau di Persia, khasnya adalah rajanya mengklaim diri sebagai dewa. Aku ini Tuhan, sembahlah aku. Kalau tidak ada yang mau menyembahku, maka akan aku bakar mereka, akan aku gergaji mereka, akan aku siksa mereka. Biasa, kayak di Persia. Mereka kaya raya, tapi yang menikmati kekayaannya cuma golongan kaya aja. Orang-orang miskinnya terabaikan, terhinakan. Bodohnya lagi, mereka menyembah api yang kalau ditaruh air bak aja langsung mati. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang gampang matinya gitu? Menyembah sesuatu yang gampang matinya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kuil api Persia itu mati, mendadak, blub, gitu loh, kayak ketiup, hilang. Orang Persia geger. Kenapa kuil api kita yang kita nyalain terus ribuan tahun bisa mati dalam sekejap? Itulah tanda kehancuran Persia, karena sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman yang berasal dari kota yang tidak dianggap oleh Romawi dan Persia. Kamu tahu teman-teman, dalam banyak sekali film sama kartun, seringkali tokoh utama itu adalah tokoh yang awalnya nggak dianggap. Pernah nggak? Contohnya apa ya? Dalam film The Lord of the Rings, ada bangsa peri, ada bangsa kurcaci, tapi yang dipilih menjadi tokoh utama itu bukan siapa-siapa gitu. Sebelumnya nggak dianggap, figuran doang, diremehkan.
Atau yang tahu apa namanya, kalau anime tuh ada One Punch Man, Saitama. Ketika ada pahlawan-pahlawan hebat, yang satu bisa silat, yang satu bisa pakai mesin, yang satu pakai robot. Ini ada orang botak, tapi dia jadi tokoh utama. Captain America, tadinya nggak dianggap. Steve Rogers, kurus, kering, dihinakan, disepelekan, tapi di akhir dia menjadi tokoh cerita, tokoh utama. Itu terjadi dalam banyak sekali kisah ya. Dan dalam kisah Al-Quran menuju kita seperti itu. Kamu tahu nggak bangsa Arab itu dianggap bangsa yang gak punya pengaruh? Siapa elu? Gitu loh, kata Romawi. Kata Persia, iya siapa elu? Ikutin. Persia sama Romawi itu berperang 3,5 abad. Tapi mereka sepakat dalam satu hal. Ngapain ngejajah Arab? Kagak ada apa-apanya. Mereka mikir kayak gitu. Ternyata Nabi terakhir muncul dari Arab dan ternyata tidak sampai 100 tahun kekuatan dari Arab ini dengan energi Al-Quran malah menjadi plot twist memimpin Romawi dan Persia bersamaan. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah bagi Allah untuk meninggikan sesuatu dan menghilangkannya. Yang tadinya di semak-semak, Allah buat ia jadi bintang. Yang tadinya bulan, dengan mudah Allah buat dia lebih rendah daripada tanah. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan keadaan. Maka teman-teman semuanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mampu mengubah nasib kita dalam sekejap, sebagaimana Allah mampu mengubah bangsa Arab yang tadinya figuran menjadi tokoh utama. Allah pilih Rasul dari suku Quraisy. Suku yang mulia, saking mulianya Allah abadikan nama mereka dalam satu surat Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Nah, ayat yang ketiga ini, yang kedua, rihlatas syita'i was-saif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan, apa teman-teman kebiasaannya? Trading, bukan trading saham ya. Entrepreneurship. Mereka adalah suku bisnismen. Mereka ini distributor barang-barang, teman-teman semuanya. Rihlatas syita itu berdagang di musim dingin. Musim dingin ke selatan, was-saif, musim panas ke utara. Itu pekerjaan orang Arab di masa Rasul SAW. Dari suku Quraisy, Allah pilihkan keluarga Bani Hashim yang terkenal dengan kewibawaan dan kesahajaan mereka. Iya sih, Bani Hashim tidak sekaya Bani Umayyah, tidak sekaya Bani Makhzum, tapi orang menghormati Bani Hashim karena ada karakter pemimpin di jiwa Bani Hashim. Sekarang saya nanya, kalau orang menghormati seorang pejabat karena hartanya, misalkan hartanya hilang, dia akan tetap dihormati nggak? Enggak kan? Tapi, kalau kamu menghormati orang karena memang dia itu cocok dihormati, meskipun dia nggak punya harta, kamu pasti akan tetap menghormatinya. Itulah yang ada pada Bani Hashim, yang nggak dimiliki keluarga-keluarga lain. Aduh Bang Edgar, kenapa kita kan lagi bahas Quran, tapi kenapa kita bahas yang lain? Karena ini bukti cintanya Allah pada kita, bukti cinta Rasul pada kita, dengan memilihkan Nabi yang paling baik nasabnya untuk membawa risalah yang paling baik energinya, teman-teman semuanya. Risalahnya paling baik, dibawa manusia paling baik. Cakep. No debat, teman-teman. Siapapun yang mau mendebat nasab Rasul, wah, Nabi Muhammad bukan dari orang yang terpandang, Nabi Muhammad orang biasa, salah besar Anda. Rasul nasab terbaik, membawa risalah terbaik. Jadi nggak ada cacat. Nggak ada cacat sama sekali. Nah, ini keistimewaan Jazirah Arab. Kenapa? Kok Allah memilih
Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab gitu loh teman-teman semuanya. Dan mengapa harus di bangsa Arab? Kamu tahu nggak teman-teman? Nabi itu yang bangsa Arab ada berapa? Ini fakta unik ya. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, yang bangsa Arab itu nggak sampai 5 orang. Nabi Adam, ya nggak tahu, beliau belum ada bangsa ya. Beliau ya Nabi Adam. Tapi dikatakan bahwa bahasa yang digunakan Nabi Adam itu bahasa Arab. Kata beberapa ulama seperti itu. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Daud bukan. Nabi Yahya bukan. Sulaiman bukan. Nabi Musa bukan. Banyak yang bukan orang Arab. Nah, di antara banyak orang Arab itu ada Nabi Soleh, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi-nabi dari bangsa Arab. Apa keistimewaannya? Berada di tengah-tengah bumi. Central of the world. Dekat ke Eropa, dekat ke Afrika, dekat ke Asia. Jadinya ketika Al-Quran turun di bangsa Arab, apa teman-teman? Kalau kita baca dari ciri khas orang Quraisy apa tadi? Berdagang, berbisnis, distributor yang biasanya terbiasa mendistribusikan barang. Al-Quran turun, mereka mendistribusikan dakwah Al-Quran. Karena orangnya biasa jadi entrepreneur, mobile, gampang ketemu orang, cocok jadinya. Coba kalau Al-Quran turun ke orang introvert. Coba kalau Al-Quran turun ke bangsa yang introvert, yang di situ aja pengennya. Gak usah keluar lah, menetap aja. Ya mungkin Al-Quran di situ-situ aja, gak kemana-mana. Salah satu hikmah mengapa yang dipilih bangsa Arab, karena bangsa Arab itu bangsa yang mobile, mudah berjalan kemana-mana. Memiliki akar sejarah Nabi Ibrahim. Bangsa Arab kalau yakin pada kebenaran, mereka perjuangkan. Dan bangsa Arab, sebagaimana saya bilang tadi, netral dan murni dari pengaruh imperium manapun. Ini rute dagangnya orang Arab, mudah mobile. Dan sebagaimana saya bilang, teman-teman semuanya, kalau saya boleh menggunakan highlighter, lihat, ini Arab. Ya, saya lingkari pakai lingkar merah. Ke Afrika gampang. Tinggal ke timur, tinggal ke barat. Ya kan? Ke Eropa gampang. Tinggal ke utara. Ke Asia juga gampang. Tinggal ke timur. Pas. Pas banget gitu loh teman-teman semuanya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau membawa dan memperjuangkan Al-Quran dengan jiwa dan raganya, Allah mempersiapkan Rasul dengan tarbiyah maksimal. Kalau ada yang bilang Rasul enak, saya pernah dengar gini, enak nih jadi nabi, gak tahu apa-apa, tahu-tahu diangkat jadi nabi. Lah ya Allah, sembarangan banget ngomong kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hasil dari akumulasi problematika panjang yang beliau lalui. Ya kan? Ayahnya itu ya, ada sebuah lagu dari Rehan. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Betapa sedih ibunya menjaga baginda. Lagi, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa, kembali ke alam baka. Abdullah, bapaknya wafat sebelum lahir. Aminah, ibu beliau wafat ketika usia 6 tahun. Tinggallah Nabi seorang diri, tiada bisa yang dikasihi. Kasihan banget beliau.
Keras. Hidupnya keras, teman-teman semuanya. Keras hidup beliau. Lebih keras dan lebih berat dibanding hidup kita, siapapun kita. 12 tahun sudah mulai berdagang, bukan karena privilege, karena beliau butuh uang untuk hidup. 15 tahun sudah punya kerjaan sendiri, beliau ingin mandiri, gak mau menyusahkan omnya, pamannya, Abu Thalib. Karena tarbiyah yang hebat itu, teman-teman semuanya. Ada yang nanya, lagunya bagus Kak, judulnya apa? Judulnya Nabi Anak Yatim. Lagunya Raihan, nasyid yang tak lekang oleh zaman. My favorite. 20 tahun sudah menjadi anggota parlemen. Beliau udah matang, usia muda udah matang. Usia 35 sudah jadi tokoh masyarakat. Hingga akhirnya kemudian beliau juga menggembala. Hikmah menggembala luar biasa. Dan ternyata teman-teman, fakta uniknya, gak cuma Nabi Muhammad yang pernah menggembala kambing. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya pasti pernah menggembala domba. Ustadz Edgar, domba Nabi Adam kayak mana bentuknya? Ya mungkin sudah ada. Mungkin yang kau anggap dinosaurus itu kayak kambing masa Nabi Musa. Allah a'lam bishawab. Gak ada yang tahu. Dinosaurus pun kan juga masih debatable ya teman-teman semuanya ya. Hikmah dari menggembala biar menciptakan rasa tawadu, rendah hati, terbiasa dengan sepi, dan terbiasa memanage serta memimpin. Itu 3 hikmah dari menggembala. Hingga akhirnya Rasul SAW menikah dengan Bunda Khadijah, membina rumah tangga, dan muncul satu masalah di kepala beliau setiap hari. Apa itu? Beliau sadar, umatku nggak beres, bangsaku nggak beres, dunia nggak beres. Perasaan khawatir memikirkan umat itu membawa Rasul ingin terus menyendiri. Kalau selama ini ustadz-ustadz kita, guru-guru kita menceritakan pada kita, Rasul menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ya kan? Sekarang saya mau nanya ke teman-teman semuanya, kok bisa Rasul menerima wahyu di Gua Hira? Kenapa bukan di rumahnya? Kenapa bukan di tempat yang lain? Kenapa mesti di Gua Hira? Oke, mari kita diskusikan. Ayo. Kamu jawab di chatting, boleh, silakan. Pakai audio juga tidak mengapa. Kenapa kok ngepas di Gua Hira? Ya, kita karena menyikat waktu ya, kita coba jawab sama-sama. Sambil menunggu yang mau menjawab. Rasul itu di Gua Hira bukan karena ada panggilan hati yang nyuruh beliau, atau karena Allah nyuruh, atau karena Jibril nyuruh. Rasul itu sedang di Gua Hira karena lagi memikirkan umatnya. Jadi sesuatu yang membawa beliau ke Gua Hira adalah rasa cintanya pada umatnya. Teman-teman. Panggilan jiwa yang membuat Rasul ada di Gua Hira adalah rasa khawatirnya pada umatnya. Sejak sebelum jadi Nabi, Rasul SAW sudah sangat peduli pada umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa cintanya beliau pada kita. Masya Allah. Turunlah kemudian Jibril membawa wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu itu adalah hari pertama tugas Rasul menjadi seorang pembawa risalah yang akan mengubah wajah sejarah manusia selama-lamanya. Tidak hanya wajah sejarah Arab, tidak hanya mengubah Mekah, wahyu itu mengubah wajah sejarah umat manusia dari ujung timur sampai baratnya, dari utara sampai selatannya.
Dan kita alhamdulillah termasuk yang mendapatkan warisan Al-Quran itu. Rasul berdakwah di Mekah, kemudian memulai dari sendirian, belasan orang, puluhan orang, dihinakan beliau, dinistakan, dicaci, disakiti, sholat di depan Ka'bah, kemudian ketika beliau ruku ditumpahi jeroan unta, ketika membuka pintu rumahnya pasti ada kotoran hewan yang dibuang oleh Abu Jahal tepat di keset depan rumah beliau, difitnah tukang sihir, dukun, difitnah tukang mimpi, tukang khayal, sakitnya hidup beliau, beratnya hidup beliau. Ada yang tahu teman-teman Rasul itu Rasul berdakwah di Mekah berapa tahun? Anyone remember? Rasul berdakwah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah, 13 tahun yang masuk Islam itu gak lebih dari 100 orang. Dan kamu tahu teman-teman semuanya, juz amma yang kamu hafal, surat pendek yang kamu hafal, juz amma dan surat-surat Makkiyah itu adalah hiburan dan penguatan bagi Nabi ketika beliau berdakwah di Mekah. Maka saran saya, kalau kamu sedang membaca surat-surat di juz amma dan surat-surat Makkiyah lainnya, milikilah feeling. Surat yang sedang saya baca adalah surat yang telah menguatkan, mengokohkan, dan menghebatkan Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di kota Mekah yang penuh dengan resiko, penuh dengan beban, dan penuh dengan tantangan. Dari Mekah, Rasul hijrah ke Madinah. Ada yang tahu Rasul berapa tahun dakwah di Madinah? Mungkin Mas Sabil bisa mengulang jawabannya, karena jawabannya benar untuk yang ini. 10 tahun, iya. 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Kalau dijumlah berapa tahun teman-teman semuanya? 23 tahun. Selama 23 tahun itu Al-Quran turun mulai dari Al-Alaq sampai ke ayat terakhir. Ada yang mengatakan ayat terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Namun ternyata yang paling benar ayat terakhir yang turun adalah ayatud dain, ayat tentang hutang. Yang mana tuh Bang? Kalau kamu baca Al-Baqarah, yang awal ayatnya di awal halaman, akhir ayatnya di akhir halaman, satu halaman, satu ayat, itulah ayat terakhir yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan Al-Maidah ayat 3 yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang. Dari mana pendapat itu? Wah, banyak kitab-kitab mabahis fi ulumul Quran, banyak sekali. Nah, perjuangan panjang teman-teman semuanya hingga Al-Quran sampai kepada kita. Dia dihafalkan di hati, ditulis di dedaunan dan tulang belulang. Orang tuh sibuk menghafal Quran. Menulisnya di mana-mana, yang pokoknya tempat yang bisa buat nulis Quran, nulis. Selama tempatnya, instrumennya, mediumnya adalah medium yang halal dan thayyib. Di pelepah, di tulang, di kayu, bahkan di dinding. Fakta unik juga teman-teman, saking Rasul ini menjaga agar Al-Quran sampai ke kita, Rasul sampai pernah melarang sahabatnya menulis hadis. Pokoknya Rasul bersabda, la taktubu anni syai'an ghairal Quran. Jangan tulis apa-apa yang engkau dengar dariku kecuali kalau itu Quran. Kalau hadis jangan ditulis. Kenapa? Rasul khawatir kalau hadis ini bercampur dengan Al-Quran. Tuh. Saking hebatnya perhatian Rasul pada penjagaan Al-Quran. Banyak hafidh gugur
dari kalangan sahabat ketika memerangi nabi palsu. Dan puluhan ribu mujahid mempersembahkan nyawa agar dakwah Quran sampai ke semesta. Kalau kamu mengira Islam sampai kepada kita dengan cara yang aman, yang nyaman, gak ada tantangan, comfort zone, salah. Salah besar. Al-Quran yang sampai kepada kita, itu mungkin sudah diperjuangkan oleh ribuan nyawa yang syahid, oleh ribuan tinta yang habis, ribuan tangan yang lelah menulis, ribuan mujahid yang sampai tetes darah terakhirnya. Maka bersyukurlah teman-teman, Al-Quran sampai kepada kita dengan proses yang sangat panjang. Haruslah kita, teman-teman semuanya, memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Menempatkan Al-Quran di tempatnya yang tepat. Al-Quran itu nggak cuma untuk dibaca dan dihafal. Al-Quran itu untuk menjadi guide untuk kita. Penjelasan atas segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran itu berfungsi sebagai tadabbur, menguatkan jiwa kita. Sampai-sampai teman-teman semuanya ada sebuah syair luar biasa. Ada yang mengatakan, dulu kami hanyalah penggembala domba. Kemudian datang Al-Quran, kemudian kami menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Lalu kami menjauh dari Al-Quran, dan jadilah kami kaum yang digembala bangsa-bangsa. Sama kayak keadaan kita sekarang. Karena jauh dari Al-Quran, kita lihat di Palestina disakiti, di Uighur disakiti, Rohingya dinistakan, karena kita sedang menjauh dari Al-Quran. Karena kita tidak menempatkan Al-Quran di tempatnya. Banyak orang baca Quran pas cuma lagi agenda nikahan. Baca Quran pas cuma lagi diminta baca, pas pengajian. Baca Quran cuma pas lagi mentoring doang. Baca Quran cuma pas lagi Ramadan doang. Habis itu lupa lagi. Mari kita sama-sama menambah tingkatan dan interaksi kita dalam membersamai Al-Quran. Pertama, membaca lafadznya, paham ataupun tidak, saya kira teman-teman sudah pernah. Yang kedua, memahami isi Al-Quran, makanya saran saya, miliki Al-Quran yang ada terjemahnya, yang ada tafsirnya. Yang ketiga, tadabbur, jadikan Al-Quran sebagai penggerak hatimu. Jangan jadikan dia sebagai bacaan kering, yang gak ada maknanya, yang gak ada value-nya bagi hidupmu. Yang keempat, tafakur. Jadikan Quran sesuatu yang ketika kamu baca, itu bisa membuat kamu nemuin hal-hal baru, nemuin ilmu baru, nemuin wawasan yang baru. Dan yang kelima, tanfid, dilaksanain. Jangan sampai kita disebut sebagai hafidh Quran, penghafal Quran, pembaca Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran, karena itu bisa berubah menjadi musibah yang sangat besar. Ya, teman-teman semuanya, maka dari itu ada beberapa cara bagaimana agar cinta Rasul pada kita dengan Al-Quran bisa kita balas, walaupun gak akan bisa kita ikhtiarkan untuk kita membalas rasa cinta Rasul itu dengan Al-Quran. Apa itu teman-teman semuanya? Interaksinya diperluas, diperhebat, dan dipercantik. Bagaimana agar kita bisa meraih tibian? Bagaimana agar Al-Quran bisa jadi penjelasan yang pas buat kita? Kita miliki buku tafsirnya, dengarkan kajian series, dengarkan beberapa ceramah-ceramah tentang tafsir Quran, kemudian kita punya waktu khusus buat mengkaji ayat-ayat pilihan. Bagaimana agar Al-Quran bisa menggerakkan hati kita? Baca kisah yang relate dengan Al-Quran. Kemudian, buat jadikan ayat Quran itu relate dengan hidup kita. Maka ketika baca Quran tuh jangan sekedar baca, selesai, tutup Quran. Kadang-kadang saya punya waktu khusus untuk melihat beberapa ayat,
saya coba tadaburi ayat ini tuh sebenarnya relate banget dengan kehidupan kita. Apa contoh-contoh kehidupan yang bisa kita uh, sambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian agar kita bisa meraih zikr, biar bisa menghafalnya, membacanya terus, kita perlu meningkatkan kualitas bacaan, menambah hafalan. Jangan bercukup diri dengan, "Dalah, saya hafal juz amma aja." Jangan, teman-teman. Hidup kita itu akan menjadi hidup yang receh kalau nggak dibersamai sama Al-Quran. Mau apa sih? Mau apa? Hidup tanpa Quran tuh mau apa? Duit banyak. Duit banyak nanti disuruh di akhirat nggak akan jadi pelindung kita. Jabatan tinggi banyak hisapnya. Tapi kalau kita membersamai diri kita dengan Quran, ngafalin, baca, tadaburi, itu yang bakal benar-benar jadi investasi kita di akhirat. Teman kita, bahkan teman-teman semuanya, ada sebuah hadis, ada dua hal yang akan menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat. Selain syafaat Rasul. Apa itu? Dua hal ini yang insya Allah sedang kita jalani sekarang. Pertama, puasa. Puasa akan menjadi syafaat bagi pelaksananya. Dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka jangan pernah salah dalam berinvestasi. Investasi yang nggak pernah rugi, bukan emas, bukan trading, bukan saham. Yang nggak pernah rugi adalah investasi pada Al-Quran. Ya, teman-teman semuanya, makanya ciptakan suasana cinta ketika membaca Al-Quran dengan pertama, menjaga adab ketika membaca Quran. Yang kedua, memberi porsi yang maksimal pada Al-Quran. Jangan kasih waktu yang sisa. Dan yang ketiga, membaca Quran untuk mengetahui maknanya. Bukan membaca Quran agar ia selesai dibaca. Bukan. Beda banget. Orang kalau orientasi bacanya supaya dia paham, dia bakal dapat ilmu baru. Tapi kalau orang baca Quran dengan orientasi dia khatamnya asal cepet aja, memang sih dapat pahala. Iya, dapat pahala kok. Tapi ya sayang, Al-Quran tuh datang dan turun buat kita pahami. Kenapa kita nggak paham? Sayang sekali teman-teman semuanya. Seperti itu, teman-teman semuanya, bukti cinta Rasul pada kita dengan Al-Quran, maka mari kita buktikan cinta kita pada Al-Quran dan Rasul dengan memperbaiki interaksi kita pada Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan materinya. Ustadz, setelah ini kita ada sesi tanya jawab, boleh? Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atas penjelasan Ustadz tadi, silahkan bisa ketikkan di kolom komentar. Alhamdulillah, ini sudah masuk Ustadz pertanyaannya. Dari Kak Fajar Nur Hidayat, saya izin membacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Fajar Nur Hidayat, izin bertanya, menurut Ustadz sendiri bagaimana cara mengajak para millennials untuk selalu membaca dan mencintai Al-Quran kapan saja? Di mana saat ini saya sering melihat banyak millennials lebih suka
akan membaca sholawat Nabi, namun untuk membaca Al-Quran sendiri itu kurang ada minatnya. Mohon sarannya Ustadz untuk masalah seperti ini. Terima kasih. Baik. Pertama, sangat bagus orang baca salawat Nabi meskipun belum baca Quran. Setidaknya itu udah luar biasa karena emang ada milenial dan generasi Z yang nggak ngelakuin dua-duanya, teman-teman. Ada yang lebih akrab dengan lagu-lagu Lady Gaga, Billie Eilish, atau Justin Bieber yang paling baru daripada salawat dan membaca Quran. Maka sebenarnya, bagus banget ya. Oke, bagaimana cara mengajak agar terbiasa dalam membaca Al-Quran? Mas Fajar dan teman-teman semuanya jangan pernah ragu untuk mengenalkan dan men-sharing, membagi ke teman-teman followernya ayat-ayat Quran yang pendek. Kenapa teman-teman semuanya? Ayat-ayat Quran itu meskipun dia pendek, dia bisa menjernihkan pandangan kita, bisa menjernihkan pandangan manusia. Yang pertama ya kita visualkan, kita audiokan bagi mereka. Kalau mereka tidak mau menuju Al-Quran, kita bawa Al-Quran ke story mereka. Kita bawa Al-Quran ke feed Instagram mereka. Kalau mereka nggak mau membaca Quran, kita bawa Al-Quran ke status WhatsApp mereka. Supaya mereka baca. Nggak masalah. Yang kedua adalah ngajak teman-teman milenial itu untuk menyukai Quran, mencintai Quran adalah dengan cara melakukan tadabbur yang relate dengan kehidupan kita. Seringkali, kenapa orang itu kok nggak bisa dapat feeling dari Al-Quran? Karena ustadz-ustadznya, dai-dainya, nggak bisa nyambungin antara Al-Quran dengan kehidupan yang sedang anak-anak muda jalani. Al-Quran itu, teman-teman semuanya, contoh. Ketika kamu lagi overthinking, kamu lagi mikirin tentang takdir, dunia, bakal jadi apa, bakal makan apa, bakal kerja di mana. Jangan khawatir, teman-teman semuanya. Al-Quran punya obatnya, Al-Quran punya solusinya. Wal asri innal insan lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Bagi orang overthinking, kamu tuh nggak dianggap rugi. Rugi manusia itu bukan karena dia nggak punya duit. Rugi manusia itu bukan karena dia nggak punya uang, bukan karena dia nggak punya jabatan. Rugi manusia itu kalau umur dia habis untuk sesuatu yang nggak berguna. Maka Al-Quran ngasih obat biar kita nggak overthinking dan tahu gimana caranya biar kita bermakna. Illal ladzina amanu, beriman pada Allah, wa amilus sholihat, kerjain sesuatu yang baik buat kamu, amal soleh. Wa tawassaw bil haq, ingetin antara kamu sama teman kamu, wa tawassaw bis sabr, akan kebenaran dan kesabaran. Itu formula dari Al-Quran. Kalau ada orang yang bingung, gimana nih saya punya masalah uang, punya masalah harta, saya nggak yakin saya bisa melunasi harta saya. Kita kasih ayat yang relate, jangan ayat yang nggak nyambung gitu loh. Kasih mereka yang butuhkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Hey bro, lu jangan khawatir. Lu sholat dulu aja yang penting, lapor sama Allah. Allah itu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu gampang banget ngasih giveaway harta. Ngasih giveaway kekuasaan pada orang yang Allah kehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Gampang banget bagi Allah untuk ngebuat lu jadi orang benar, orang yang punya kekuasaan dari yang gak punya sama sekali. Dan gampang banget bagi Allah untuk merendahkan orang yang sebelumnya punya semuanya. Lu jangan mikir dia kaya, dia bahagia, gua miskin, gua nggak enak hidupnya. Jangan gitu mikirnya. Ini kata Al-Quran. Orang yang diuji dengan kekayaan tuh bisa jadi Allah sedang gak sayang sama dia. Dan ketika Allah uji seseorang dengan kemiskinan atau kecukupan yang gak sekaya orang lain,
Barangkali itu tanda cinta Allah buat kamu, buat elu. Nah, hal seperti itu ngebuat teman-teman jadi ngerasa tenang dan nyaman karena relate pembahasan Qur'annya. Ya, jangan bahas dan jangan terlalu menyampaikan Quran pada teman-teman kita yang awam dengan bahasa yang susah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim jilid 3 halaman 300, bahwa makna Ar-Rahim adalah Maha Pengasih. Bilang aja, ada sesuatu yang lebih gampang buat dijelasin. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau ada ulama bilang gini, Ar-Rahman itu Allah seneng kalau lu minta sama dia. Makna Ar-Rahim itu Allah marah kalau lu nggak minta sama Allah. Bayangin, kita minta sama manusia muak. Tapi kita minta sama Allah, Allah seneng. Cara itu teman-teman adalah bahasa kita yang perlu kita biasakan. Sekali-kali jangan terpaut pada sebut-sebut kitab dan sebut apa, itu buat orang yang mikir emang, buat orang yang ilmiah. Kalau buat orang yang lagi ada masalah, jangan sebut-sebut kitab dulu teman-teman semuanya. Begitu kira-kira ya, dengan bahasa yang enak dicerna oleh orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin untuk Kakak Fajar, semoga jawaban dari Ustadz Edgar bisa menjawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Kak Astrid. Nah, ini sangat panjang Ustadz, tapi saya akan coba bacakan semuanya, mohon. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Masya Allah, wa tabarakallah, selalu terkesima dengan style dakwah Ustadz Edgar yang sangat apik dan tidak membosankan. Barakallahu fika Ustadz. Mungkin di antara umat Islam, khususnya kaum milenial muda nih, banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan umatnya. Hidupnya penuh dedikasi kepada umat, waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umat, berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk umat. Sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritas perhatiannya, di akhirat pun umat yang beliau cari untuk diberikan syafaatnya. Cintanya benar-benar tulus kepada umatnya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seharusnya peran pemuda di zaman milenial seperti sekarang ini untuk senantiasa terus membangkitkan kesadaran dalam mengupgrade kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, khususnya melalui Al-Quran, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada umatnya. Dan apa saja yang harus dipersiapkan supaya waktu yang ada dan dengan kemahiran teknologi yang ada saat ini menjadi tidak terbuang sia-sia dalam penggunaannya. Seperti itu Ustadz. Jadi ada 2 poin Ustadz. Tadi bagaimana untuk mengupgrade kesadaran atau kecintaan kita terhadap Rasulullah, dan yang kedua bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan waktu dan juga kemahiran teknologi saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas testimoni dalam penyampaiannya dari Kak Astrid. Iya. Pertama teman-teman, kita nggak akan bisa merindukan seseorang. Jadi gini, kamu tuh nggak bisa memaksakan diri kamu untuk merindukan seseorang yang nggak kamu kenal. Aneh kan? Aneh nggak rindu sama orang yang kamu nggak kenal? Sama kayak saya contohnya, saya nggak mungkin rindu sama Atta Halilintar. Kenal aja enggak. Saya nggak mungkin rindu sama Roy Martin. Tahu aja enggak, tahu nama doang. Rindu itu akan benar-benar terjadi kalau kamu udah kenal sama dia, sama orang ini. Ya enggak? Dalam hal percintaan pun demikian. Dalam hal kekeluargaan pun demikian. Kamu rindu sama ayahmu karena kamu kenal sama ayahmu. Kamu rindu sama sahabatmu karena kamu kenal sama sahabatmu. Maka,
Kalau kita mau memupuk kerinduan kita dan rasa cinta pada Nabi Muhammad, ya kenalan sama Nabi Muhammad. Nah, tapi kemudian saya buat tips dan triknya, bagaimana cara kenalan yang lebih enak, yang lebih soft dengan beliau. Nah, ini tugas teman-teman semuanya. Mungkin ini amanah juga bagi saya, dan jawaban mengapa Gen Saladin itu ada. Gen Saladin, salah satunya ada, tujuannya adalah untuk ngajak teman-teman muda buat kenal sama Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dengan cara yang enak, tidak menggurui, visual yang baik, audio yang tepat. Karena kalau misalkan anak-anak muda itu disuruh kenalan sama Rasul dengan membaca buku-buku yang tebal, barangkali bukan tangga yang tepat. Iya, itu bagus. Cuma kita butuh tangga, teman-teman. Kamu tahu kan? Gak bisa kita langsung loncat ke tangga yang kesekian. Kita perlu tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga yang tidak bisa dilakukan oleh buku-buku tebal. Saya berdoa semoga tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga mengenal Rasul itu bisa teman-teman lakukan sendiri-sendiri ke teman-teman masing-masing. Dengan cara kita dalam postingan kita, dalam keseharian kita, dalam rapat yang kita pimpin, dalam nongkrong yang kita sedang ikuti, seenggaknya kita bahas pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah tahu-tahu, gak ada angin, gak ada apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gak ada angin, gak ada petir. Kenapa tahu-tahu ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Lagi sambil ngobrol aja, gue lagi pusing nih, hidup berat banget perasaan gue nih. Selalu nulis skripsi, terus juga orang tua gue lagi dikit nih pemasukannya. Bro, lu merasa hidup lu berat, belum tahu aja nih Rasulullah hidupnya lebih berat dari kita. Gitu, masuklah kita, teman-teman semuanya, masuklah kita. Terus kalau enggak di ibu-ibu pengajian, aduh Bu, pengajian besok jangan di rumah saya jelek Bu, rumah saya nggak bagus. Bu, nggak boleh gitu. Rumahnya ibu sama rumah Rasul itu bagus. Rumah ibu, rumah Rasul cuma sepetak Bu. Rumah ibu, saya mau nanya ya, atapnya pelepah kurma atau genteng? Masih bagus kita. Rasul luar biasa. Jangan ragu buat berdakwah Bu. Rasul dengan keadaan seperti itu, Rasul tetap berdakwah. Masuk di situ, dari dialog. Jangan gak ada angin, gak ada petir, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kecuali Anda diminta buat berkata dan kultum, silahkan teman-teman semuanya. Itu cara yang baik, ya kan? Mengkomparasikan hidup kita dengan hidup Rasul, keseharian kita dengan keseharian Rasul. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan teknologi? Teknologi itu seperti pedang, teman-teman semuanya. Pedang ini mampu membunuh kita, namun di saat yang sama juga bisa menjadi senjata kita melawan orang-orang yang ingin menghanguskan Islam, yang ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW. Caranya melek, simpel aja. Cara kita berjuang dengan teknologi satu aja, melek teknologi. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan berhenti di satu platform aja. Makanya Gensa, walaupun kita masih agak takut dan deg-degan, kita masuk ke TikTok, teman-teman semuanya. Tapi tidak joget-joget. Sedikit demi sedikit. Kenapa kita memutuskan untuk masuk Instagram, teman-teman? Kamu tahu nggak asal mula kenapa banyak ustadz masuk Instagram? Awalnya, Instagram itu kayak kamu lihat TikTok sekarang. Joget semuanya. Dangdut semuanya. Bang Jago semuanya. Sampai kemudian para ustadz masuk dengan akun-akun Instagram mereka. Sehingga kamu lihat sekarang Instagram cenderung seimbang kan? Yang joget-joget ada, yang
foto juga masih ada, tapi konten kebaikan ada. Medsos itu seperti hutan lebat. Dai harus masuk, jangan kabur. Masuk ke situ, babat alas, ciptakan hutan ini menjadi taman. Jangan sampai yang gak benar yang terus menguasai. Orang-orang baik, jangan sampai tidak berkata dan tidak beraksi. Kebaikan itu harus berisik. Jangan cuma kemungkaran yang berisik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Di sini ada 4 pertanyaan lagi Ustadz. Masya Allah, setelah ini langsung follow Gen Saladin. Masya Allah, siap-siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, dari Kak Afis. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya Afis. Izin bertanya, apakah zaman keemasan Islam akan kembali bangkit di era masa kini, Ustadz? Terima kasih. Iya, jawaban singkatnya adalah bisa. Kamu tahu teman-teman, kejayaan umat itu ada checklistnya gitu loh. Kayak kamu ngumpulin poin-poin untuk dapat reward, ya kan? Sama kayak kamu ngurus buat KTP atau apa, fotokopi ini, dokumen yang dibutuhkan tuh apa. Kayak gitu. Untuk menuju kejayaan umat, itu butuh dalam tanda kutip, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Checklist ini harus kamu centang. Nah, Bang Edgar, nemuin checklistnya tuh di mana? Apakah harus ngarang? Enggak. Checklist kebangkitan itu bisa kamu temukan ketika sedang membaca sejarah Islam dan ketika kamu sedang membaca Al-Quran. Tanda-tanda umat yang dipelihara Allah adalah ketika apa? Tanda-tanda umat yang dimenangkan adalah ketika ngapain? Semua itu ada dalam Al-Quran dan sejarah, makanya dibaca Al-Qurannya. Dengan kita intens pada Al-Quran dan fokus juga baca sejarah, kita jadi bisa satu-satu nih, centang checklist 1, checklist 2, sampai ketika checklistnya penuh semua, laporkan ke Allah, Allah akan menangkan kita. Itu teman-teman semuanya. Setiap zaman, checklistnya sama aja, gak berubah. Listnya sama aja, gak berubah. Sekarang masalahnya kita mau ngecentang satu-satu enggak? Project-project ini, ketentuan-ketentuan ini. Ya kan, kalau kamu dapat hadiah, ada tanda bintangnya kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Sama, kamu mau menang, kita mau mengulang kejayaan, boleh, ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Dan sudah ada syaratnya, sudah ada ketentuannya, tinggal kita jalani. Maka jawabannya adalah bisa. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga jawaban dari Ustadz Edgar bisa menjawab pertanyaan dari Kak Afis. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ada dari Kak Siti Azizah. Ingin bertanya, apakah ada hikmah di balik penyusunan Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas? Banyak sekali. Terima kasih. Ya, penyusunan Al-Fatihah sampai An-Nas, mungkin teman-teman bertanya ya, ini juga kemarin ada yang nanya, kenapa kok surat yang turun itu Al-Alaq, tapi yang ditaruh di awal itu Al-Fatihah? Kok bisa? Kenapa begitu? Ternyata teman-teman semuanya, ketika seluruh Al-Quran sudah turun, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyusun Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Makanya Rasul pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, yang merupakan sekretaris beliau, "Dha' surat kadza fi makani kadza, wa dha' ayat kadza fi mawdi' kadza." Wahai Ibnu Abbas, taruh surat ini di bagian ini, taruh ayat ini di surat ini, begitu. Rasul sendiri yang menginstruksikan kepada Ibnu Abbas untuk memimpin peletakan nih dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa?
Banyak sekali. Tapi kenapa Bang? Kok ayat Quran yang turun ke Rasul itu bukan Al-Fatihah? Bukan. Kenapa? Bukan. Kenapa harus Al-Alaq dulu? Karena ayat-ayat yang turun ini itu turun berdasarkan situasi, momen, dan peristiwa yang sedang dihadapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas sesuai dengan sebabnya. Ada sih ayat yang turun tanpa sebab, banyak. Ada juga ayat yang turun dengan sebab. Makanya teman-teman semuanya selama 23 tahun itu, ayat turun di mana-mana, kapan-kapan, gak frekuentif. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, enggak, random teman-teman semuanya. Kadang sebulan gak ada ayat turun, kadang sepekan yang turun banyak, seperti itu. Ada bahkan surat yang turun, blek, satu surat langsung. Ada. Nah, penataan itu adalah wahyu dari Allah ketika semua ayat itu udah turun semua. Ketika turun semua ditata dari Al-Fatihah sampai Anas menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hikmahnya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tahu ayat sebelum dan ayat sesudah akan menambah pemahaman kita pada ayat yang sedang kita baca. Misalkan kamu lagi baca Ar-Rahmanir Rahim. Makna ayat ini akan semakin agung dan hebat kalau kamu menyambungkannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yang mana urutannya itu sudah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi hikmah luar biasanya. Misalkan kisah Musa itu ada di mana-mana. Di Al-Baqarah ada, di Al-Qasas ada, di Al-A'raf ada, kisah Musa. Mungkin ada yang nanya, kenapa kisah Musa diulang berkali-kali, Bang? Padahal kisahnya sama aja. Jawabannya Imam Ghazali, meskipun kisahnya itu diulang, namun ketika kamu tahu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, kamu akan sadar maknanya sangat berbeda. Bahkan mengapa Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa, kamu akan tahu hikmahnya akan sangat luar biasa. Ini panjang lagi pembahasannya. Dan memang ada ilmunya. Ilmu mengapa ini ditaruh di sini, apa hikmah Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran, itu ada bukunya, teman-teman semuanya. Saya belum tahu apakah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Tapi saya punya bukunya dalam bahasa Arab. Begitu ya. Ditunggu, mudah-mudahan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga ada pertanyaan dari Kak Siti Aziza tadi bisa terjawab dengan jawabannya Ustadz Edgar. Nah, untuk dua pertanyaan terakhir Ustadz. Dari Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, saya Talita. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara istiqomah dalam beribadah baca Al-Quran, lalu sholat tepat waktu, dan dijauhkan dari rasa malas untuk beribadah. Lalu yang kedua, apabila ada orang terdekat, seperti saudara atau orang lain yang melakukan kesalahan di depan mata kita, tapi kita tidak berani untuk menasihati, karena takut jika dibilang sok agamis atau sok pintar. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Ustadz. Pertama, cara agar istiqomah dalam beribadah. Kita hanya bisa konsisten kalau kita paham apa yang kita lakuin. Itu aja sih teman-teman semuanya. Kamu nggak akan bisa konsisten melakukan sesuatu kalau kamu nggak paham apa yang kamu lakuin. Selama ini orang sholat karena bebek dan following others, ngikutin orang. Selama ini kita baca Quran mungkin karena yang ngikutin orang, ngebebek ke orang. Selama kita masih ngikut doang dan ngebebek doang, kita nggak akan bisa konsisten, teman-teman semuanya. Begitu ya. Yang kedua, kita punya orang terdekat, dia ngelakuin salah, tapi kita nggak berani menasehati. Takut dibilang soal gamis, wajar.
Jangankan kamu, Al-Hasan dan Al-Husain pun takut dibilang so agamis dan dibilang kelewatan. Karena dua cucu Nabi ini ingin mengingatkan orang yang salah wudhu. Dan kebetulan orang ini lebih tua. Al-Hasan dan Al-Husain tahu bapak tua ini wudhunya salah. Tapi cara ngingetinnya gini. Al-Hasan bilang ke bapak tua ini, Bapak, bisa tolong ke sini nggak? Tolong nih bantuin aku ngingetin saudaraku, wudhunya salah. Yuk, bapak ini kemudian ke tempat wudhu. Al-Husain mempraktekkan salah wudhunya bapak tua itu. Itu Pak, saudaraku wudhunya salah, tapi dia nggak mau tahu. Aku udah kasih tahu dia, tapi dia tetap aja nggak paham. Bapak bisa nggak ingetin saudaraku agar dia wudhunya benar? Bapak ini nyadar. Saya tahu kalian tuh lagi ngingetin saya. Cuma cara kalian bagus. Terima kasih sudah diingatkan. Kalau memang kita nggak bisa ngingetin dengan cara langsung, ingetin dengan cara yang nggak langsung. Misalkan dia ngelakuin contoh merokok. Kita tanya aja ke dia, Bang, menurut abang rokok itu gimana sih? Rokok itu kan makruh ya. Menurut abang kenapa sih rokok itu makruh? Tanya aja ke dia. Kenapa sih bang rokok itu dibenci? Padahal dia merokok. Kamu nanya aja, gak usah kamu ingetin. Bang, jauhilah rokok. Rokok itu tidak baik bang, haram. Diganti aja pakai nanya. Bang, Anda pernah denger nih bang, rokok itu makruh. Bahkan ada yang bilang haram. Menurut abang kenapa sih bang dia haram? Atau lebih halus lagi lah. Aku punya temen nih bang, dia ngerokok, kata dia ngerokok tuh kayak gini. Menurut abang emang dia bener bang kayak gitu? Kalau dia masih bilang dia bener, yang temenmu yang ngerokok tuh bener, emang dia belum peka lagi dinasehatin. Tapi orang yang cerdas akan peka kalau dia sedang dinasehati. Coba aja teman-teman. Ada banyak pintu untuk bisa mengingatkan orang. Dan jujur, menasehati orang secara langsung di depan banyak orang merupakan cara menasehati yang paling buruk. Menegur orang secara langsung di depan orang banyak adalah cara menasehati yang paling buruk. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka banyak cara lakukan teman-teman semuanya. Kamu tuh kreatif, kamu tuh pintar, kamu tuh cerdas, pasti bisa. Ya, jangan takut. Ya, karena caranya banyak. Oke, Mbak Anissa Talita, semoga dimudahkan dalam menjadi agen-agen kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir Ustadz dari Kak Nida Takia, izin bertanya, bagaimana jika kita memiliki target tilawah di bulan Ramadan, misal 3 juz per hari, sehingga kita hanya mengejar bacaannya, dan tadabbur Al-Qur'annya, namun tadabbur Al-Qur'annya belum terlalu diperhatikan Ustadz. Nah, seperti itu bagaimana ya Ustadz? Kalau Ramadan memang idealnya banyak kuantitas. Idealnya banyak baca Qur'annya. Karena ulama-ulama kita itu memang fokus pada kuantitas teman-teman semuanya. Ada seorang tabi'in namanya Qatadah, khatam beliau 17 kali Ramadan. Imam Syafi'i khatam 60 kali Ramadan. Imam Malik bin Anas ketika Ramadan beliau menutup majelis ilmunya, beliau fokus baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena emang bulan Ramadan itu pas untuk memperbanyak kuantitas dengan syarat dan ketentuan, term and condition. Jangan tinggalin tadabbur Quran setelah selesai Ramadan. Karena waktu kita terforsir untuk membaca banyak. Maka jangan sampai setelah Ramadan kita baca kagak, tadabbur kagak. Perlu ada waktu tadabbur di 11 bulan berikutnya, sehingga pas masuk Ramadan tahun depannya lagi, kita bisa baca banyak, dan kita paham apa yang kita baca. Itu
hasil final dari kamu sekarang kayak gini. Sekarang fokus kuantitas, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi habis Ramadan fokus pada tadabbur dan pemahaman Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Khalifah. Ini untuk pertanyaan Kak Mutma'ah, sepertinya sama dari pertanyaan yang bagaimana cara menasehati orang terdekat kita. Nah, mungkin bisa terjawab dari jawaban Ustadz Edgar tadi. Nah, Ustadz Edgar, kami di sini Khalifah ada giveaway. Jadi minta tolong kepada Ustadz Edgar bila berkenan untuk memilih 4 pertanyaan terbaik yang ditanyakan oleh teman-teman tadi. Oh, mantap. Pertanyaan terbaik saya mulai dari yang paling panjang. Oh iya. Oh ya, Mbak. Mbak Astrid. Iya. Oke. Siap. Yang kedua, saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup jarang ditanyakan oleh Kak Siti Azizah. Karena ini pertanyaan yang muncul dari mikirnya agak lama nih beliau. Jadi maksudnya untuk nanya kayak gitu tuh pasti mikir dulu. Dan perlu ada perjalanan yang panjang. Itu yang kedua, Mbak Siti Azizah. Yang ketiga adalah sebentar. Oke, dari Mas Fajar. Dari Mas Fajar. Yang satu lagi Ustadz. Satu lagi, ya ini dari Mbak Nida Takia. Mbak Nida Takia, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz sudah dipilih. Jadi untuk teman-teman nanti yang sudah terpilih bisa langsung hubungi ke kontak person Khalifah. Nah sebelumnya Ustadz mungkin ada kalimat penutup dari Ustadz untuk kajian pada sore hari ini. Singkat aja teman-teman, karena udah asar juga ya. Saya ingat sebuah perkataan guru, Al-Quran itu harus didahulukan. Al-Quran dulu, Al-Quran lagi, dan Al-Quran terus. Selama kita masih menggadaikan dan meremehkan Al-Quran, selama itu pula Allah juga akan meremehkan kita. Selama kita menjauh dan mengecilkan peran Quran, selama itu pula Allah akan mengecilkan peran kita dan meremehkan kita. Bagaimana interaksi kita pada Al-Quran, bagaimana itulah Allah akan berinteraksi kepada kita. Maka baik-baiklah sama firman Allah. Karena dengan berbaik-baik sama firman Allah, Allah akan tinggikan kita sebagaimana kita meninggikan suara kita ketika membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Untuk Ustadz Edgar, kami ada foto bersama nih sama Sobat Khalifah. Nah, untuk Sobat Khalifah bisa on cam terlebih dahulu, mungkin yang berkenan kita foto bareng dulu sama Ustadz Edgar. Bentar ya. Sudah? Ada yang ingin on cam lagi? Siap. Oke, ada ya. Ya, alhamdulillah. Ditunggu ya. Insya Allah ini ada 2 slide, nanti teman-teman bisa 2 kali pose. Oke, insya Allah sudah Kak, bisa dihitung ya. 1, 2, 3. Lagi? Slide yang kedua, oh ya, ada yang on cam lagi ya? Oke, ditunggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran katsir kepada Ustadz Edgar. Oh ya, yang slide kedua belum. Mohon maaf, ayo lagi. Kita pause lagi. 1, 2, 3. Sudah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jazakallah khairan kepada Ustadz Edgar telah mengisi materi pada sore hari ini. Masya Allah tadi sangat luar biasa dan mohon maaf sekali tadi di awal pembukaan webinar terjadi kesalahan teknis sehingga tadi ada kemunduran waktu dalam memulainya.
Dan untuk teman-teman juga terima kasih atas partisipasinya. Dimohon untuk tidak live dulu untuk yang teman-teman karena setelah ini akan ada pengenalan dari CEO kami untuk Khalifa sendiri itu seperti apa. Nah, untuk Ustadz Edgar Hamas, apabila Ustadz berkenan untuk stay, bisa stay, atau mungkin Ustadz ada acara lain, Ustadz Edgar diperkenankan untuk meninggalkan room. Baik, saya mohon pamit, teman-teman. Terima kasih atas atensi dan perhatian selama acara. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. Ustadz. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk webinar kali ini sudah selesai yang diisi oleh Ustadz Edgar Hamas. Nah, untuk acara selanjutnya, kami hanya meminta sedikit waktunya saja, insya Allah sekitar 10 menit saja, untuk CEO kami mengenalkan mengenai Khalifa itu apa sih, gitu. Nah, untuk CEO kami dipersilahkan. Oh ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, izinkan menjadi host ya, agar saya bisa menampilkan share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan. Di sini izinkan saya untuk mengenalkan terkait Khalifa ya. Apa aja sih programnya Khalifa yang bisa teman-teman nantinya ikuti kayak gitu. Ya, Khalifa ini adalah inovasi untuk pembelajaran Al-Quran ya di era disruptif kayak gitu. Kemudian gimana sih caranya belajar Al-Quran di masa pandemi yang agak sulit ya, karena mungkin ada beberapa tempat ngaji yang ditutup ataupun kesulitan untuk bertatap muka secara langsung kayak gitu. Di sini Khalifa hadir menjadi pembelajaran Al-Quran di Indonesia, yaitu yang terdiri dari beberapa kelas tentunya, dan juga akan diajar oleh mentor-mentor profesional dari Khalifa kayak gitu teman-teman. Di sini Khalifa juga memberikan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan usia didik peserta. Kemudian di sini ada dua pengguna dari Khalifa, yaitu Q di sini adalah pengajar atau ustadz-ustadzah yang mengajar di Khalifa. Yang kedua di sini ada QSIS, yaitu peserta didik dari Khalifa. Kemudian di sini adalah program-program yang direncanakan dari Khalifa. Yang pertama ada Q Academy. Di sini ada program pembelajaran Al-Quran baik privat maupun kelompok. Kemudian juga ada beasiswa Q Academy yang akan mengadakan pembelajaran Al-Quran secara gratis bagi teman-teman. Kemudian ada Q Academy webinar juga. Yuk kepoin nih kelas-kelas apa aja yang tersedia di Khalifa. Ada 4 teman-teman, yaitu di sini ada kelas tahfidz, tilawah, baca Al-Quran, dan kelas tartil. Kemudian di Khalifa sendiri untuk program Ramadan ini telah dilaksanakan gerak ya, Gemar Ramadan bersama Khalifa kayak gitu teman-teman. Mungkin di next kesempatan teman-teman bisa untuk join di program ini. Untuk kelas tartil sendiri teman-teman nanti bisa untuk daftar belajar tartil ya di Khalifa bersama Ustadz dan Ustazah. Kemudian jika ingin juga belajar tilawah bisa banget teman-teman kayak gitu. Bagi teman-teman yang ingin menjadi penghafal Al-Quran juga bisa di sini untuk dibimbing terkait tips and trick kayak gitu. Jadi ada 4 kelas teman-teman, dan kelas yang terakhir ini bagi teman-teman yang pemula untuk belajar Al-Quran bisa banget juga belajar dari nol kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah malu. Sedangkan Khalifa juga telah membuka beberapa kelas pembelajaran gratis teman-teman yang telah dilaksanakan. Mungkin untuk kedepannya tetap pantengin aja ya Instagram kami untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Mungkin dari saya itu aja. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hafiz, CEO, selaku CEO kami. Ya.
karena telah menyampaikan apa itu Khalifah. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk presensi bisa dibuka ya di kolom chat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat teman-teman bisa langsung isi presensinya. Nah, untuk pemenang-pemenang tadi jangan lupa untuk menghubungi kontak person Khalifah dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan keadaan yang lebih baik, lebih berkah pastinya, dan semoga bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya dari Khalifah, saya perwakilan Khalifah memohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya ini yang bisa kami persembahkan. Dan semoga tadi webinar yang telah disampaikan oleh Ustadz Edgar maupun yang kemarin dari Kak Narendra bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di 10 hari terakhir. Semoga Ramadan kita kali ini bisa lebih berkah, bisa lebih banyak manfaatnya untuk orang lain pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman diperkenankan untuk meninggalkan link Zoom.